Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi pembukuan Aku Aja Accounting. Di sini dashboard. Ini adalah tampilan dashboard dari Aku Aja Accounting. Nah, aplikasi ini berbasis Microsoft Excel. Jadi kawan-kawan semuanya gak usah ngeinstall aplikasi yang lain untuk menjalankan pembukuan ini. Nah, oke, di bagian pertama langsung saja ada rekening, saldo rekening. Ada kas, ada rekening BCA, ada rekening BRI dan rekening BRI. Nah, ini adalah saldo terakhir, yaitu per 10 November 2021. Ini bisa diubah. Kalau tanggalnya diubah, saldonya juga akan berubah. Contohnya kita tulis bulan 11 tanggal 1 2021. Nah, saldo ini akan mengikuti sesuai dengan 1 November per 1 November. Selanjutnya ada bagian bagan atau diagram. Nah, diagram ini sebagai rangkuman hasil penjualan bisnis kawan-kawan semua. Oke, kita rubah dulu tanggalnya ke tanggal hari ini. Nah, per 11 November 2021 jumlah kuantiti penjualan, yaitu jumlah unit atau piecesnya ya. Di sini ada t-shirt, kemeja, celana dan seterusnya. Nah, dari sini kawan-kawan bisa melihat produk mana yang paling banyak penjualannya. Kalau dari kasus sekarang ini yaitu seragam dengan penjualan 72 piece sampai dengan 11 November. Nah, di sampingnya yang ini ada penjualan HPP laba kotor. Di sini kawan-kawan bisa membandingkan produk mana yang untungnya paling gede. Nah, kalau di sini bisa dilihat yang paling gede itu di celana panjang. Laba kotornya bisa nyampe sekitar 5 jutaan. Nilai penjualannya paling gede juga yaitu hampir 13 juta. Dan HPP-nya itu sekitar 7 juta. HPP itu secara singkatnya harga modal. Jadi kalau teman-teman beli celana harga 250.000 terus dijual harga 300.000, nah HPP-nya itu 250.000. Yang 50.000-nya itu adalah laba kotor. Selanjutnya ada diagram garis. Yang pertama ada tren penjualan selama seminggu terakhir. Nah, berhubung 11 November belum ada transaksi, jadi posisinya turun, ada di titik 0. Selanjutnya ada tren penjualan selama 30 hari terakhir. Nah, dengan diagram garis ini kawan-kawan bisa melihat keadaan bisnisnya lagi gimana nih, lagi naik, lagi turun, atau stagnan. Selanjutnya ada rangkuman dari piutang. Piutang itu hak kawan-kawan, hak teman-teman yang ada di pihak lain. Contohnya, teman-teman itu ngejual baju secara kredit. Nah, itu namanya piutang. Jadi orang lain harus membayar ke kawan-kawan. Selanjutnya ada utang. Kalau utang itu sebaliknya dari piutang, yaitu kawan-kawan harus membayar ke pihak lain. Contohnya kawan-kawan beli baju ke supplier secara kredit. Nah, itu dinamakan utang. Saldo itu akan ditampung di kotak ini, di kotak utang. Nah, selanjutnya ada total kas masuk. Jadi selama periode ini berapa kas yang masuk? Nah, bisa dijawab di sini, bisa diketahui di kotak total kas masuk. Selanjutnya ada total kas keluar. Ini juga sama, selama periode ini 11 November sampai 11 November 2020 sampai dengan 11 November 2021 total kas keluar yaitu sebesar 55.242.500. Nah, selanjutnya ada pengambilan pribadi. Apa itu pengambilan pribadi? Secara singkat, secara sederhana, pengambilan pribadi itu kawan-kawan mengambil uang bisnisnya, uang usahanya untuk keperluan pribadi, bukan untuk keperluan operasional bisnisnya. Jadi itu dinamakan pengambilan pribadi, bukan untuk kegiatan operasional. Lain halnya kalau kawan-kawan menerapkan sistem gaji untuk bisnis kawan-kawan. Jadi walaupun kawan-kawan pemilik usaha, kalau digaji masuknya ke pengeluaran operasional, tapi kalau di luar gaji itu dimasukkan sebagai pengambilan pribadi.
Nah, selanjutnya ada total aset. Nah, total aset itu seluruh kekayaan yang ada di bisnis kawan-kawan, yang ada di usahanya kawan-kawan. Ini terdiri dari kas, persediaan, piutang, aset, dan pembayaran di muka. Selanjutnya adalah total modal. Total modal secara singkatnya yaitu sejumlah uang atau sejumlah sumber daya yang kawan-kawan keluarkan untuk bisnis kawan-kawan. Nah, di sini di bisnis baju ini sebagai contoh total modal yang telah disetorkan selama periode 11 November 2020 sampai 11 November 2021 yaitu sebesar 114.405.500 rupiah. Selanjutnya ada nilai penjualan. Nah, nilai penjualan selama setahun atau selama periode November 2020 sampai November 2021 yaitu sebesar 89.800.000 dengan laba kotor sebesar 35.920.000. Adapun laba bersih 21.905.500 itu setelah dikurangi biaya operasional. Nah, biaya operasional atau juga disebut dengan beban operasional. Nah, beban operasional juga ada diagram batangnya. Ini untuk mengontrol. Jadi kawan-kawan bisa mengontrol biaya mana nih yang paling besar. Biaya mana nih yang harus diefisienkan. Nah, kalau dari kasus ini selama November 2020 sampai November 2021 beban operasional yang paling tinggi yaitu di pembayaran gaji dan upah. Nah, ini hanya data contoh ya kawan-kawan, bukan data real bisnis orang lain atau bisnis saya. Ini hanya data contoh. Selanjutnya ada transaksi kas lainnya. Nah, transaksi kas lainnya ini gak berhubungan sama kegiatan operasional, yaitu untuk pengambilan pribadi, untuk pembayaran utang, pemberian pinjaman, pembelian aset, dan lain sebagainya. Nah, itu ditampung dalam transaksi kas lainnya. Selanjutnya ada stok produk. Jadi di dashboard ini kawan-kawan udah diberikan informasi mengenai stok produk mana yang masih banyak, stok produk mana yang masih harus ditingkatkan penjualannya. Nah, selain dalam bentuk data seperti ini, kawan-kawan juga disuguhkan data dalam bentuk diagram. Jadi lebih mudah untuk membacanya. Contohnya di sini ada stok seragam tinggal 4 lagi, berarti harus buru-buru belanja dong. Nah, dengan ini diharapkan bisa memudahkan kawan-kawan dalam mengontrol stok produknya. Oke, selanjutnya kita ke menu penjualan. Nah, kawan-kawan tinggal klik di menu ini, di tab ini. Klik penjualan. Nah, di sini ada form yang harus diisi. Dari form ini kawan-kawan gak harus ngisi semua, cukup beberapa. Contohnya nih, penjualan t-shirt, jumlahnya berapa? 1. Nah, untuk harga jual, satuan, dan total harga itu udah otomatis diisikan oleh aplikasinya. Nah, setelah ditambahkan, maka akan disajikan berapa total belanjanya, yaitu 125.000. Nah, kalau kawan-kawan memberikan diskon ke pembeli, kawan-kawan tinggal memasukkan di diskon atau potongan, contohnya 10.000. Nah, setelah ada diskon, jadi total yang harus dibayarnya itu 115.000. Nah, kawan-kawan tinggal memasukkan berapa uang yang diterima, berapa pembayaran yang diterima. Contohnya ini gak semuanya nih, berarti 100.000 ya. Berarti ada utang sebesar 15.000. Berarti ada piutang. Kawan-kawan berhak menagihkan sebesar 15.000 dari transaksi ini. Nah, untuk pilih metode pembayaran. Metode pembayaran ini adalah secara singkatnya uangnya diterima lewat mana. Kalau tunai pakai kas. Kalau transfer pilih ditransfer ke rekening bank yang mana. Contohnya di sini kita pilih transfer BCA. Nah, setelah semuanya diisi, kawan-kawan tinggal klik simpan. Setelah disimpan, untuk nota dibuatkan otomatis oleh sistemnya. Nah, di nota ini ada nama bisnisnya, ada alamat, kontak, tanggal, nomor faktur, dan produk yang dibeli. Nah, di sini juga ada utangnya, sisa pembayaran. Sisa pembayarannya berapa? Ada 15.000. Oke, selanjutnya kita ke datanya. Nah,
inputan tadi ini kemana larinya? Itu kan pasti butuh, kawan kan pasti butuh untuk kedepannya bisa untuk menganalisis, untuk mereview bisnisnya gimana. Nah, untuk mengetahui hasil inputan tadi, kawan-kawan tinggal klik data penjualan. Nah, di sini direkam semua transaksi penjualan. Nah, ini bisa diolah kembali oleh kawan-kawan sesuai dengan kebutuhan kawan-kawan. Nah, di data ini udah ada tanggal. Jadi kawan-kawan tahu tanggal berapa nih transaksi dilakukan, produknya apa, jumlahnya berapa, harga satuannya berapa, total harganya, HPP-nya, dan laba kotor. Nah, spesialnya ini laba kotor sudah otomatis dihitungkan oleh sistem untuk per transaksi. Jadi ketika menjual 3 piece baju t-shirt dengan harga satuan 125.000, laba kotornya berapa, itu udah langsung ketahuan, udah langsung bisa dinikmati oleh kawan-kawan. Jadi kawan-kawan tahu nih setiap transaksi ini laba kotornya berapa. Nah, di sini juga disajikan metode pembayarannya lewat kas, lewat rekening bank, atau lewat metode-metode pembayaran lainnya. Ada total belanja juga, ada diskon, terus ada total yang harus dibayar. Nah, kalau pembayarannya tidak full atau masih ada piutang, maka akan ada sisa pembayaran. Nah, ini diharapkan memudahkan kawan-kawan dalam mengontrol piutang dan penjualannya. Selanjutnya ada transaksi pembelian. Nah, selain menjual, kawan-kawan juga kan harus membeli produk untuk dijual. Ketika pembelian, kawan-kawan tinggal masuk ke menu pembelian dan menginputkan apa yang dibeli. Caranya seperti tadi, dan dari semua form ini gak harus diisi semua, hanya beberapa saja, sisanya otomatis oleh aplikasinya. Contohnya kita beli t-shirt, kuantitinya 10 piece ya. Selanjutnya, nah total harga, jangan memasukkan harga satuan. Dari 10 t-shirt ini, berapa total harga dari 10 t-shirt. Contohnya di sini 500.000. Berarti per piecesnya 50.000. Oke, kalau udah tinggal klik tambah. Nah, setelah klik tambah, total yang harus dibayar udah otomatis, total belanja juga udah otomatis. Nah, selain itu, kawan-kawan tinggal memasukkan metode pembayarannya. Nah, pas transaksi pembelian, kawan-kawan ini membayarnya secara tunai atau transfer. Jadi, uang mana yang digunakan? Kalau kas secara tunai, pilih kas. Kalau transfer bank, tinggal dipilih bank mana yang digunakan. Kita ambil contoh rekening BRI ya. Tinggal masukkan suppliernya, toko berkah contohnya. Oke, selanjutnya total belanjanya 500.000. Kalau ada potongan tinggal memasukkan di sini. Contohnya ada potongan 50.000. Jadi total yang harus dibayarnya 450.000. Nah, kalau kawan-kawan saat transaksi tidak membayar full atau ada sisa, maka tinggal dimasukkan jumlah uang yang diberikan kepada toko berkah ini. Contohnya kita masukkan 300.000. Ceritanya kawan-kawan nggak bayar full, berarti ada sisa pembayaran. Nah, sisa pembayaran ini akan masuk ke saldo utang. Jadi kawan-kawan tahu utangnya berapa untuk dibayar di kemudian hari. Nah, kalau udah diisi semua, tinggal klik simpan. Nah, ini otomatis kalau sudah berhasil dan hasil inputan tadi akan masuk ke data pembelian. Nah, di data pembelian juga akan direkam semua transaksi pembelian yang kawan-kawan lakukan. Contohnya di sini yang transaksi tadi ya, paling bawah. Nah, 11 November dengan nomor transaksi TPP 0008 ada pembelian t-shirt sebanyak 10 piece dengan total harga 50.000. Pembayarannya rekening BRI dari toko berkah. Total belanjanya 500.000, ada potongan 50.000. Total yang harus dibayarnya 450.000, pembayarannya 300.000 dan ada piutang, ada sisa pembayarannya sebesar 150.000. Oke, selanjutnya ke pembayaran operasional. Nah, pembayaran operasional ini adalah sejumlah uang yang dikeluarkan oleh kawan-kawan untuk penunjang kegiatan usahanya. Contohnya di sini ada gaji dan upah, pembelian perlengkapan. Kalau pembelian perlengkapan itu bisa kertas, bisa plastik, bisa
perlengkapan untuk packing, ada pembayaran listrik, pembayaran telepon, internet, pembayaran sewa bulanan, pajak, dan lain sebagainya. Nah, untuk jenis-jenis pengeluaran ini bisa kawan-kawan ganti sesuai dengan kebutuhan kawan-kawan di usahanya dengan mengklik menu pengaturan. Nah, nantinya akan dijelaskan juga tentang pengaturannya. Kita coba dulu untuk transaksi pembayaran biaya operasional. Kita masukkan untuk pembayaran gaji. Contohnya kawan-kawan mau menggaji karyawannya, penerimanya bisa ditulis namanya atau hanya keterangannya saja. Contohnya kita ambil namanya ya, Pak Asep. Keterangannya gajian. Jumlahnya 500.000. Nah, metode pembayaran ini Pak Asep ini nerima uangnya atau dibayarnya dengan cara bagaimana? Kalau secara tunai pilih kas, kalau transfer tinggal pilih rekening mana yang mentransfernya. Kita ambil contoh kas. Kalau udah tinggal ditambahkan. Kalau masih ada transaksi lain mau sekalian bisa kawan-kawan. Contohnya pembayaran listrik. Penerimanya siapa? PLN. Keterangan bayar listrik. Kemudian jumlahnya contohnya 100.000. Nah, yang ini dibayarnya ini mah lewat rekening M-Banking. Tinggal pilih aja itu banknya bank apa. Contohnya kita ambil bank BCA. Maka pilih rekening BCA. Kalau udah tinggal ditambah. Kalau udah tinggal disimpan. Nah, dengan skema seperti ini untuk kawan-kawan yang tidak memahami akuntansi pun bisa menjalankan aplikasi ini, karena ini tinggal input aja. Saya mencoba mendesain semudah mungkin agar kawan-kawan tidak pusing pembukuan, pusing mikirin bisnis. Nah, seenggaknya untuk pembukuan kawan-kawan dipermudah dengan aplikasi ini. Nah, kemana larinya data yang tadi, data yang kawan-kawan inputkan? Nah, itu masuk ke data pembayarannya. Jadi setiap jenis menu transaksi di bawahnya ada data rekapannya. Nah, di sini ada data dari semua inputan pembayaran operasional. Contohnya yang terakhir tadi tanggal 11 November ada pembayaran gaji dan pembayaran listrik. Penerimanya ada siapa, keterangannya apa, jumlah dan metode pembayarannya. Oke. Selanjutnya konversi kas. Apa sih yang dimaksud dengan konversi kas? Nah, di konversi kas ini bukan merubah uang dari rupiah ke dolar, tapi contohnya kawan-kawan store tunai ke bank. Berarti kan kas, uang kasnya distorkan ke bank. Yang tadinya cash yang ada di tangan berubah jadi saldo yang ada di rekening. Nah, contohnya ini dari kas. Contohnya kawan-kawan pergi ke BCA, mau nyetorin uang, mau nabung. Nah, tinggal pilih rekening asalnya itu apa, yaitu kas. Rekening tujuannya apa, yaitu rekening BCA. Keterangannya nabung. Nah, selanjutnya setelah keterangan dimasukkan, masukkan jumlahnya. Berapa? Contohnya kawan-kawan nabung 1 juta. Terus ada biaya administrasi. Kalau nabung kan gak ada biaya administrasi. Kalau gak ada, kosongkan aja. Tambah. Nah, gimana nih kalau kawan-kawan mengambil uang dari ATM? Itu juga diatasi di menu transaksi ini. Contohnya kawan-kawan mengambil uang dari bank atau ATM BNI. Pilih rekening asalnya. Rekening asalnya rekening BNI. Dan rekening tujuan, berarti rekening tujuannya yaitu kas, karena mengambil uang, tarik tunai. Keterangannya tarik tunai. Jumlahnya berapa nih? Jumlahnya 500.000. Biaya administrasinya kalau ngambil uang kan 0. Tapi kalau ada biaya administrasi, contohnya Bank BNI, tapi ngambilnya di BCA, kan biasanya itu ada biaya administrasi 4.000. Kalau kasusnya seperti itu, kawan-kawan masukkan sejumlah 4.000 biaya administrasinya. Kalau udah tinggal ditambahkan. Nah, kalau pengen masukin lagi nih transaksi perpindahan kas, bisa langsung kawan-kawan. Contohnya sekarang yang ketiga, mindahin dana dari BCA ke BRI. Caranya sama. Rekening asalnya apa?
Nah, dari BCA kan ke BRI berarti rekening asalnya BCA. Rekening tujuannya BRI. Jadi kalau dideskripsikan, rekening BCA-nya berkurang dan rekening BRI-nya bertambah. Berapa nih keterangannya apa? Pindah uang. Jumlahnya berapa? 500.000. Nah, kalau transfer antar bank ini kan pasti ada biaya administrasinya. Kalau nggak salah itu 6.500. Kalau ada biaya administrasi kayak seperti itu, kawan-kawan harus memasukkan di form biaya administrasi. Contohnya 6.500. Nah, kalau udah, klik tambah dan simpan. Nah, kalau udah berhasil ada notifnya, transaksi berhasil disimpan. Nah, inputan tadi lari kemana? Disimpan di mana? Disimpan di data konversi kas. Nah, di sini lengkap. Jadi kawan-kawan bisa tahu kapan nih ambil uang, kapan nih nabung, kapan nih pindahin uang dari rekening satu ke rekening lainnya. Nah, jadi gak akan ada uang yang lari pusing, uang ini kemana. Nah, diharapkan dengan data yang disusun rapi, disimpan dengan baik ini, diharapkan bisa membantu kawan-kawan dalam mengelola uangnya, dalam mengelola rekening-rekening banknya. Selanjutnya, menu transaksi yang terakhir yaitu transaksi kas lainnya. Nah, di menu transaksi kas lainnya ini bisa kas masuk atau bisa kas keluar. Contohnya kas keluar yaitu pengambilan pribadi. Kawan-kawan mau ngasih uang dapur nih ke istri atau ke anak atau ke suami sebesar 1 juta. Nah, itu kan bukan kegiatan operasional bisnis kawan-kawan. Nah, itu dikategorikan sebagai pengambilan pribadi. Jadi antara keuangan bisnis, keuangan usaha dengan keuangan pribadi atau keuangan rumah tangga ini dipisahkan. Jadi kawan-kawan tahu nih, untuk keperluan pribadi udah ambil berapa ya. Nah, diharapkan dengan adanya pemisahan atau pencatatan antara keuangan usaha dan keuangan pribadi bisa membantu kawan-kawan dalam memanage keuangannya agar gak berlebihan dalam mengambil keuangan bisnisnya, ditakutkan malah mengganggu kegiatan operasionalnya. Oke, selanjutnya contohnya transaksi pengambilan pribadi. Ngambilnya lewat mana nih? Ngambil langsung uangnya ke toko atau ke kantor, atau ngambil dari ATM. Kalau dari ATM, kawan-kawan pilih ATM mana yang digunakan. Contohnya kalau BRI, klik BRI. Keterangannya apa? Biaya dapur atau uang dapur. Jumlahnya berapa? 1 juta. Ada biaya adminnya gak nih? Kalau gak ada, kosongkan. Kalau udah, tambah. Selanjutnya, yang pemasukan kas. Menerima pinjaman. Contohnya kawan-kawan butuh tambahan dana nih untuk kegiatan bisnisnya. Pinjamlah ke mertua. Nah, itu kan pinjaman, harus dikembalikan. Maka pilih jenis transaksinya, penerimaan pinjaman. Rekeningnya apa? Sama mertuanya itu dikasih fisik uang atau ditransfer. Kalau fisik uangnya pilih cash. Kalau ditransfer tinggal pilih rekening yang nerima uang itu. Contohnya kita cash. Keterangannya pinjam uang dari mertua. Nah, selanjutnya jumlahnya berapa? Contohnya 2 juta. Ada biaya adminnya kan nih? Enggak lah. Kalau cash biasanya enggak ada biaya adminnya. Oke, kalau udah ditambah. Nah, di jenis transaksi kas lainnya itu banyak. Ada pembayaran utang, pemberian pinjaman. Kalau pembayaran utang ya seperti tadi, kawan-kawan punya utang ke supplier dibayar. Nah, masukinnya di transaksi kas lainnya. Kalau pemberian pinjaman, contohnya ada karyawan mau pinjam uang dari uang bisnis kawan-kawan. Nah, maka pilih jenis transaksi pemberian pinjaman. Pembelian aset itu kayak beli mobil, beli motor. Nah, masukinnya di sini. Selanjutnya ada pembayaran sewa jangka panjang. Nah, kalau bulanan dimasukin di pembayaran operasional. Tapi kalau kawan-kawan bayarnya lebih dari untuk 1 tahun, contohnya mengontrak ruko untuk 3 tahun. Nah, transaksi itu di inputnya di sini, di pembayaran sewa jangka panjang. Yang selanjutnya, kalau di antara ini gak ada yang sesuai, kawan-kawan bisa pilih
pengeluaran kas lainnya. Selanjutnya ada pengeluaran penerimaan piutang, yaitu dari pembeli bayar ke kawan-kawan, itu penerimaan piutang. Penerimaan pinjaman kayak tadi, kawan-kawan pinjam uang ke mertua untuk tambahan modalnya, itu dikategorikan sebagai penerimaan pinjaman. Tambahan modal, kalau tambahan modal contohnya kawan-kawan itu punya tabungan yang terpisah dari uang bisnisnya, mau ditanemin di bisnisnya, nah itu dikategorikan sebagai tambahan modal. Nah, kalau dari semua itu tidak ada yang sesuai, maka pilih penerimaan kas lainnya. Contohnya apa? Hibah. Istri tiba-tiba dapat warisan atau dapat undian, bingung uangnya mau kemanain, terus dikasihin ke kawan-kawan. Nah, itu sebagai hibah atau penerimaan kas lainnya. Oke, kalau udah diisi, udah sesuai, tinggal disimpan. Nah, data yang tadi di-input dan disimpan akan masuk ke data transaksi lainnya. Di sini juga disusun rapih, disimpan dengan baik, ada nomor transaksinya, ada tanggalnya, ada penerima pinjamannya, ada jenis transaksinya, ada rekening yang digunakan, keterangan sama jumlahnya. Kalau ada biaya administrasi maka di sini akan muncul, kalau nggak ada akan kosong. Oke. Untuk transaksi udah, itu transaksinya ada 5. Selanjutnya di pengaturan. Nah, ketika kawan-kawan mendapatkan aplikasi ini, tentunya ini bakalan kosong. Ini di set sesuai dengan keperluan kawan-kawan. Ada nama usahanya, ada nomor WA dan alamatnya. Nah, pengaturan ini, informasi ini akan otomatis masuk ke nota. Kan notanya dibikinin otomatis tadi sama aplikasinya. Nah, itu ngambil data dari sini, nama usahanya dari sini diisi, dan otomatis akan mengisi kebutuhan data lainnya. Contohnya di sini nih ada nama Berkah Mandiri di atas. Nah, ini kawan-kawan gak harus ngisi di atas satu-satu, tapi cukup ngisi di sini di nama usaha dan semua tempat akan otomatis terisi. Selanjutnya ada nomor WhatsApp dan ada alamat. Nah, terus ada juga pengaturan rekening. Di sini disediakan untuk 4 rekening. Kalau kawan-kawan punya lebih dari 4 rekening bisa di set lagi untuk lebih dari 4 rekening, atau kalau kawan-kawan hanya punya 2 rekening maka yang lainnya kosongkan. Contohnya hanya punya kas dan rekening BCA, ya udah kosongin aja. Terus ada saldo, ini tuh saldo awal. Jadi pas bikin pembukuan ini uang yang ada berapa, contohnya di kas ada 4 juta nih, maka tulis 4 juta. Terus saldo di rekening BCA ada berapa? Ada 10 juta, maka masukin 10 juta. Dan seterusnya. Terus ada piutang. Nah, kalau kawan-kawan punya piutang, dihitung dulu berapa piutangnya. Kalau udah, masukin di sini. Contohnya ada piutang 7 juta, masukin di sini. Kalau ada utang juga masukin di sini. Ada 4 juta utang, masukin. Jadi akan terakumulasi sama transaksi yang berjalan. Jadi kawan-kawan tahu punya piutang berapa, punya utang berapa. Oke. Selanjutnya ada nama produk. Nah, ini ketika kawan-kawan mendapatkan aplikasi ini akan kosong seperti ini contohnya. Nah, kawan-kawan isi satu-satu sesuai dengan bisnisnya kawan-kawan. Oke, balikin lagi. Contohnya nama produk di sini adalah toko baju, ada t-shirt, kemeja, celana dan seterusnya. Masukin harga jual. Ini kawan-kawan ngejualnya berapa nih? Kalau ngejualnya harga 125.000 ya tulis di sini 125.000. Terus stoknya berapa? Stok pada saat penginputan aplikasi ini ada 50, masukin 50. Terus masukin satuannya. Kawan-kawan ngejual ini satuannya apa? Lusin kah, pieces kah? Nah, kalau di sini contohnya pieces. Ketika pembelian, satuannya juga harus pieces. Jadi ketika kawan-kawan membeli satu lusin, jangan ditulis satu lusin, jangan diinput satu lusin, tapi diinput 12 pieces. Nah, harga beli satuan. Harga beli satuannya berapa nih? Contohnya kan harga jualnya 125.000. Gak mungkin dong harga belinya lebih dari 125.000. Biasanya di bawah harga jual yaitu 75.000. Dari supplier, kawan-kawan mendapatkan
t-shirt ini dengan harga 75.000. Nah, dimasukkan di sini. Nah, ini menjadi total persediaan kawan-kawan. 3.750 ini hasil dari 50 dikali 75.000. Oke, selanjutnya ada pengaturan pengeluaran. Nah, ini untuk pengeluaran operasional. Ini fleksibel, bisa diganti sesuai dengan kebutuhan kawan-kawan dalam kegiatan usahanya. Tapi ini diberikan langsung dari aplikasinya. Kalau sesuai tinggal digunakan, kalau tidak sesuai bisa diganti sesuai dengan kebutuhan. Oke, untuk setting cukup hanya segini, gak banyak, gak harus nyeting ini itu. Aplikasi ini dibuat sesimpel mungkin agar kawan-kawan bisa menjalankannya tanpa harus repot. Nah, dari inputan tadi, dari pengaturan ini, apa sih yang didapat oleh kawan-kawan? Kita masuk ke menu laporan. Di sini ada tombol laporan. Nah, di laporan ini ada 5 jenis laporan. Laporan pembelian, laporan penjualan, persediaan, laporan kas, dan laporan keuangan. Nah, kita lihat laporan pembelian. Di laporan pembelian, kawan-kawan disajikan informasi mengenai jumlah pembelian dan nilai pembelian. Nah, contohnya di sini ada periode pelaporan 11 November 2020 sampai dengan 11 November 2021. Nah, berarti data ini diakumulasikan selama 1 tahun tanggal yang ada di sini. Ini ada nama usaha teman-teman yang tadi diinputkan dari pengaturan. Ini otomatis, kawan-kawan gak harus ngisi lagi, gak harus ngisi manual. Ini udah otomatis. Terus periode pelaporan juga udah otomatis. Kalau kawan-kawan mau merubah, pengen lihat yang 2020 aja, bisa diganti di sini. Ininya diganti tanggalnya, maka datanya akan menyesuaikan. Nah, untuk membaca laporannya kurang lebihnya seperti ini. Jadi selama 1 tahun periode 11 November 2020 sampai 2021, yaitu pembelian produk secara keseluruhan yaitu 265 pieces yang terdiri dari t-shirt, kemeja, dan seterusnya. Untuk t-shirt 36, kemeja 25, dan seterusnya. Nah, di sini juga ada nilai pembeliannya. Nilai pembeliannya dan totalnya. Jadi di sini kawan-kawan tahu selama 1 tahun itu beli apa aja, berapa, dan total harganya berapa. Nah, ini disajikan di laporan pembelian produk. Oke, selanjutnya ada laporan penjualan. Nah, laporan penjualan juga sama seperti laporan pembelian, namun di sini ada tambahan. Nah, di sini ada tambahan HPP dan laba kotor. Jadi, kawan-kawan bisa tahu selama 1 tahun ngejual t-shirt itu laba kotornya berapa. Laba kotor itu nilai penjualan dikurangi HPP. Nilai penjualan itu kayak gini contohnya. Kawan-kawan menjual t-shirt dengan harga 150.000. Nah, harga belinya 100.000. Nah, itu HPP. HPP itu yang 100.000 harga belinya. 150.000 dikurangi 100.000 kan 50.000. Nah, itu yang disebut laba kotor. Nah, dengan aplikasi ini kawan-kawan disajikan selama periode ini, selama periode November 2020 sampai 2021 itu berapa jumlah penjualannya. Secara keseluruhan ada 455 dengan rincian sebagai berikut, yaitu t-shirt 37, kemeja 60, dan seterusnya, dengan nilai penjualannya, HPP-nya berapa, dan laba kotornya berapa. Jadi selama 1 tahun ini ada laba kotor sekitar 35 juta. Selanjutnya ada laporan lainnya. Selain laporan ini, kawan-kawan juga punya laporan persediaan. Apa sih yang disebut laporan persediaan? Nah, di laporan persediaan kawan-kawan disajikan persediaan awalnya berapa. Selama 1 tahun itu pembeliannya berapa, penjualannya berapa, dan persediaan akhirnya berapa. Ini stok. Persediaan akhir itu seperti stok. Contohnya ada stok 49 dengan harga satuan 69.000, totalnya 3.400.000 sekian. Nah, ini setiap produk mempunyai detail seperti ini. Jadi kawan-kawan bakalan tahu
persediaan awalnya berapa, pembelian selama 1 tahun itu berapa, penjualannya berapa, dan sisanya berapa. Gitu. Jadi kawan-kawan diharapkan dimudahkan dalam mengontrol stok produknya. Selanjutnya ada laporan kas. Nah, di laporan kas juga ini detail. Jadi kawan-kawan tahu uang ini dari mana dan pergi kemana. Contohnya ini ada laporan penerimaan kas dari penjualan selama periode November 2020 sampai November 2021. Ini juga didetailkan lagi berdasarkan rekening. Jadi kawan-kawan tahu uang ini dari mana, nyimpennya di mana, gitu. Ya, contohnya di sini ada rekening kas. Jadi hasil penjualan yang metode pembayarannya secara cash, yaitu senilai 24 juta. Kawan-kawan ngasih diskon atau potongan secara kumulatif untuk 1 tahun 1.100.000 lebih. Penjualan bersihnya jadi 23 juta 76.000. Kas yang diterimanya 22 juta, berarti ada piutang dong. Nah, dari transaksi penjualan yang menggunakan metode pembayaran kas ini ada piutang usaha 800.000 dan ke bawahnya pun sama. Nah, jadi selama 1 tahun total penerimaan kas dari penjualan yaitu sebesar 83.684.500 dengan piutang usaha 1.993.500. Nah, selanjutnya laporan pengeluaran kas untuk pembelian produk. Jadi di sini kawan-kawan tahu berapa uang yang keluar untuk pembelian produk, untuk belanja. Nah, di sini ada nilai pembelian, diskon potongan, pembelian bersihnya berapa, kas yang dikeluarkannya berapa, dan utang usahanya berapa. Utang usaha ini timbul ketika harga produk dengan uang yang dikeluarkan masih besar harga produk. Jadi selisihnya itu utang. Contohnya kawan-kawan beli baju dengan total harga 1 juta, cuman kawan-kawan bayar 700, kan berarti ada utang 300.000. Nah, ini pun seperti itu metode perhitungannya. Selanjutnya ada laporan pengeluaran kas untuk pembayaran biaya operasional yang tadi ada biaya gaji, perlengkapan. Nah, ini pun dibikin detail teman-teman. Kawan-kawan bisa tahu gaji dan upah dibayarnya pakai apa, pakai cash. Pembelian perlengkapan dibayarnya pakai apa, pakai rekening BCA. Pembayaran listrik bayarnya pakai apa, ada yang pakai rekening BCA, ada yang lewat BRI, dan totalnya pun ada, total pengeluaran kas secara keseluruhan dari seluruh rekening. Nah, jadi selama 1 tahun ada pengeluaran untuk kegiatan operasional sebesar 11.800.000. Selanjutnya ada laporan transaksi kas lainnya. Nah, yang tadi yang tambahan modal, pengembalian pribadi itu pun dilaporkan di sini dengan kategori laporan transaksi kas lainnya. Di sini juga dibikin detail per transaksi, per jenis pengeluaran, berdasarkan rekeningnya juga. Jadi kawan-kawan diharapkan dimudahkan dengan pengkelompokan ini, bisa tahu uang itu dari mana, masuk kemana, keluar kemana, dan dikeluarkan lewat mana. Jadi diharapkan bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan atau uang hilang. Nah, selanjutnya ada laporan mutasi rekening. Nah, laporan mutasi rekening itu seperti ngambil uang dari ATM, store tunai, nabung. Nah, ini dikelompokkan berdasarkan rekening dan jenisnya, ada yang masuk, yang keluar gitu. Oke, selanjutnya ada laporan arus kas secara keseluruhan. Nah, jadi yang banyak tadi dirangkum lagi jadi seperti ini. Jadi kas masuk apa aja nih? Ada penjualan, penerimaan piutang, penerimaan pinjaman, tambahan modal, penerimaan kas lainnya. Jadi total kas masuk selama periode November 2020 sampai November 2021 yaitu 95 juta secara total keseluruhan, dan rinciannya pun ada per rekening. Selanjutnya ada pengeluaran kas. Pengeluaran kas pun sama, dikelompokkan dari yang banyak tadi,
dikelompokkan berdasarkan jenisnya dan berdasarkan rekeningnya. Jadi selama 1 tahun kawan-kawan mengeluarkan kas berapa nih? 57 juta secara keseluruhan. Nah, kan enak kalau tahu gini. Oh, yang masuk 95 juta, yang keluar 57 juta. Terus yang pindah-pindah dari BRI ke BNI, BNI ke BRI, BCA ke cash, cash ke Mandiri, itu juga dicatat di sini. Ini sudah disediakan menunya. Jadi kawan-kawan tahu perpindahan dananya gimana. Nah, setelah itu ada saldo kas awalnya berapa, penambahan pengurangannya berapa, saldo akhirnya berapa. Jadi per 11 November 2021 kawan-kawan mempunyai 61 juta 5.500 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Nah, ini untuk kas, ini untuk rekening BCA, BNI, dan BRI. Selanjutnya masih ada laporan lain yang bisa memudahkan kawan-kawan dalam mengelola bisnis atau usahanya. Nah, ini yang paling inti. Ini yang paling inti, paling susah, tapi kawan-kawan gak usah ngerjain. Udah otomatis. Kawan-kawan cukup mengisi pengaturan dan mengisi transaksi. Udah. Untuk laba rugi, untuk laporan perubahan modal, dan neraca ini yang paling malesin ngerjainnya. Udah otomatis dibikinin. Kawan-kawan tinggal nikmatin aja untuk laporan keuangan ini. Nah, untuk kawan-kawan yang belum bisa membaca laporan keuangan, nanti bisa diajarin, bisa dibimbing. Nah, ini contohnya laporan laba rugi. Pendapatan selama 1 tahun selama periode November 2020 sampai November 2021 itu berapa? Penjualannya ada 89 juta. Harga pokoknya berapa nih? Ada 53 juta. Terus laba kotornya berapa? Ada 35 juta. Selanjutnya ada diskon potongan. Dimasukkan lagi ke sini, nanti ada hasil laba atau rugi sebelum beban operasional. Nah, kalau ada tanda kurungnya berarti itu rugi. Kalau gak ada tanda kurungnya berarti itu laba atau untung. Nah, setelah ada laba sebelum beban operasional, dikeluarkan beban operasional selama periode tersebut berapa nih? Setelah dijumlahkan berdasarkan jenisnya, dihasilkan angka 11.800. Jadi setelah 1 tahun itu ada pengeluaran buat operasional sebesar 11.800. Nah, laba rugi operasionalnya berapa? Tinggal dikurangkan. 33 juta dikurangi 11 juta, hasilnya 21 juta. Terus dikurangi biaya mutasi rekening atau transfer, yang biaya transfer, biaya ngambil uang. Nah, dikumpulkan di sini. Terus ada laba atau rugi bersih. Kalau gak ada kurungnya berarti ini laba atau untung. Kalau ada tanda kurungnya berarti ini rugi. Nah, selanjutnya ada laporan perubahan modal. Jadi pas tanggal 11 November 2020, kawan-kawan itu punya modal 88.500.000. Nah, setelah 1 tahun berjalan menghasilkan laba bersih 21 juta. Pengambilan pribadi ada 2 juta, pengeluaran kas lainnya 1 juta, dan penerimaan kas lainnya 1 juta. Jadi ada laba yang ditahan. Laba yang ditahan itu keuntungan dari hasil usaha kawan-kawan, tapi kawan-kawan belum mengambilnya, diputar lagi. Ada laba ditahan sebesar 19 juta. Dan ada tambahan modal nih, seperti contoh yang tadi sebesar 5 juta. Jadi di akhir periode atau di tanggal 11 November 2021 modal kawan-kawan telah meningkat dari 88 juta menjadi 112 juta. Nah, setelah itu ada neraca. Neraca itu memberikan informasi kepada kawan-kawan mengenai kekayaannya, asetnya, sumber daya yang dimilikinya. Nah, di sini ada kas dan rekening. Kawan-kawan tahu nih, per 11 November ada kas 11 juta. Di rekening BCA ada berapa? 16 juta. Ada di BRI ada 21 juta dan di BNI ada 10 juta. Total keseluruhannya 61 juta. Jadi ada uang sebesar 61 juta 5.500. Nah, terus ada persediaan produknya berapa nih? Nah, semua barang-barang yang belum kejual itu dinilai dengan satuan mata uang. Ini otomatis kawan-kawan udah tahu. Jadi barang yang numpuk di gudang atau barang yang numpuk di toko itu berapain?
nilainya berapa? Nah, ini nilainya sebesar Rp40.790.625. Terus ada piutang, yaitu pembeli yang harus membayar ke kawan-kawan. Terus ada aset tetap kayak mobil, motor. Aset tetapnya bukan dilaporkan dalam bentuk motor 3, mobil 1, tapi dalam satuan mata uang, yaitu 5 juta. Terus ada sewa jangka panjang. Sewa jangka panjang pun bukan dilaporkan dengan bentuk tahunnya. Contohnya nyewa ruko untuk 12 bulan, nggak ditulis 12 bulannya, tapi ditulis uang yang dikeluarkan untuk nyewa ruko itu, yaitu 6 juta. Nah, total kekayaannya ada berapa? Ada 121 juta. Nah, ini adalah total asetnya. Kemudian ada total kewajiban. Kawan-kawan punya kewajiban berapa nih? Punya utang 8.904.000 dan kawan-kawan berkewajiban untuk membayarnya. Nah, ini nih kekayaan kawan-kawan. Di sini ditampilkan modal awalnya berapa, laba ditahannya berapa, tambahan modalnya berapa, dan total modalnya berapa. Total modalnya ada 112 juta. Nah, antara total kewajiban dan total modal jika dijumlahkan harus sama dengan total aset. Oke. Nah, aplikasi ini menjanjikan laporan keuangan untuk kawan-kawan, dan ini kawan-kawan gak harus ngitung beneran. Kawan-kawan cuman tinggal ngisi yang ini, masukin transaksi, semuanya transaksi, udah, gak usah mikir, gak usah kuliah, gak usah ikut pelatihan. Untuk pembacaan laporan keuangan pun bisa dibimbing. Nah, kawan-kawan bisa chat pribadi atau bisa masuk grup. Kemana coba masuk grupnya? Nah, di sini juga disediakan tutorial singkat atau panduannya di menu pusat bantuan. Nah, di pusat bantuan ini ada WhatsApp. Kawan-kawan tinggal klik otomatis masuk ke WhatsApp saya. Ke YouTube langsung masuk ke channel YouTube. Telegram juga langsung masuk ke channel Telegram atau grup Telegram. Ada grup Facebook, ada Instagram, dan ada Facebook dari Aku Aja Accounting ini. Nah, di sini ada tutorial singkatnya, kawan-kawan bisa baca. Kalau lupa nih, langsung aja ke sini, tinggal klik di pusat bantuan. Ini juga insya Allah lengkap untuk memudahkan kawan-kawan dalam menjalankan aplikasi ini. Terus selanjutnya, nah ada informasi pembelian. Nah, kalau kawan-kawan udah beli, nah di sini ada nama kawan-kawan, alamat, nama usahanya apa, nomor telepon, email, tanggal pembelian, dan jumlah pembayaran. Dan di sini juga ada bukti transaksinya. Nah, jadi kawan-kawan kalau ada yang ngambil datanya ketahuan. Soalnya ini gak bisa diedit. Tuh, ini gak bisa dirubah-rubah. Ini udah dikunci. Nah, untuk yang trial ada cap ininya. Kalau yang trial mau beli tapi gak mau ribet gimana? Tinggal klik aja beli di sini. Ini otomatis masuk ke WhatsApp saya. Ini juga ada lisensinya, bisa dibaca sama kawan-kawan agar kita saling membantu, saling menguntungkan. Oke. Balik lagi ke dashboard. Nah, sekian presentasi saya atau review dari aplikasi Aku Aja Accounting. Nah, kawan-kawan kalau pengen tampilan Excel seperti biasa, tinggal klik ini di ujung sini. Kalau pengen kayak tadi nih biar luas, tinggal klik aja auto hide ribbon. Nah, kan kayak aplikasi beneran, bukan Excel, tapi ini Excel. Ini pure Excel, 100% Excel. Oke, terima kasih kawan-kawan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.